Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Umtal Arifah ingin membacakan tentang nilai-nilai anti korupsi. Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompok. Hal ini tentu berdampak buruk bagi tempat kerja, bangsa, dan negara. Tindakan korupsi bisa berakibat negatif pada pelaku, keluarga, maupun unit organisasi. Pembentukan budaya anti korupsi perlu dibangun di lingkup DJPB untuk memperkokoh jati diri insan pembendaharaan sebagai pengelola keuangan negara yang berkualitas. Penyebab korupsi terdiri dari 4 faktor umum. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor hukum. Yang ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor internal dan eksternalnya terjadinya korupsi. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut ialah kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keberanian, keadilan. Sedangkan faktor eksternalnya terjadinya korupsi, yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antara lain ialah yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9. Yang pertama, kejujuran. Jujur adalah sikap yang ditunjukkan dengan perbuatan dan perkataan yang sebenarnya, tidak bohong dan tidak melakukan perbuatan curang. Dalam hal ini, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tidak membohongi diri sendiri dan orang lain. Nilai kejujuran ini dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai pondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi. Yang kedua, kepedulian. Menurut Sugono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Sejalan dengan arus globalisasi dan modernitas serta teknologi yang semakin canggih, perkembangan dalam berbagai aspek menimbulkan berbagai fenomena sosial. Ketiga, kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang kemungkinannya untuk mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsekuensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. 5. Tanggung jawab. Noto Atmojo menyatakan bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan dan ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, dan pantang mundur.
7. Kesederhanaan. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. Kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani, mengatakan dan membela kebenaran. Berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. 9. Keadilan. Kata adil dari bahasa Arab yaitu lurus. Adil adalah memberi apa saja sesuai dengan hak. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berpihak dan memihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai anti korupsi di atas sebaiknya dipahami dan diterapkan dalam keseharian oleh insan perbendaharaan. Nilai-nilai yang diharapkan dapat memupuk budaya anti korupsi, mampu komitmen, serta konsistensi para pegawai DJPB dalam menjauhi diri dari korupsi. Beberapa hal yang harus diupayakan untuk memantapkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi ialah: pertama, teladan yang baik dari atasan. Pemimpin atau atasan memberikan contoh nyata tentang pengalaman nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerjanya. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang berbudaya anti korupsi. Korupsi bisa terjadi bila didukung di kondisi lingkungan kerja yang kurang baik. Saat ini, di lingkup DJPB dicanangkan program wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Lingkungan kerja yang positif dan berbudaya anti korupsi tentu mendukung tumbuhnya perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai anti korupsi. Yang ketiga, menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran atau korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi sebagai jati diri insan pembendaharaan, diperlukan keteladanan dari atasan atau pemimpin. Selanjutnya, lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila adanya pelanggaran. Dengan adanya penerapan 9 nilai-nilai anti korupsi yang ditunjang 3 pilar di atas, diharapkan mengokohkan budaya anti korupsi di lingkup DJPB. Dengan demikian, jati diri sebagai duta anti korupsi akan semakin kokoh terpatri di dalam jiwa setiap insan pembendaharaan. Sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.